Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mau ngecek magnet cloud ya. Mohon izin untuk para ahli senior. Saya bukan mekanik, cuman sok tahu gitu ya. Oke, kita buka dulu. Ini cuacanya mendukung nih di pinggir sawah. Jadi ini unitnya Grand Livina ya, pas kebenaran ini yang 1800, cuman sama kayak yang 1500 itu sama, cuman beda di ininya apa tensionernya ya. Kalau ini kan nggak pakai setelan, udah otomatis, jadi cuman beda dikit. Nah ini kalau buat kadang ada kasus yang pas mesin dihidupin itu ada suara kricik kayak gitu, suara kayak gitulah, besi ketemu besi gitu ya. Cuman ini yang difokusin di video ini untuk magnet kelatnya ya. Jadi ada yang bunyi kerincing kayak gitu, ada yang bunyi klak kayak gitu, cuman beberapa saat ntar hilang lagi, bunyi lagi, hilang lagi, bunyi lagi. Nah ini kalau bermasalah di magnet kelat itu dilihat dari sini nih, mana ya, kelihatan nggak ya? Dari sini ini, aduh nggak kelihatan bro. Dari magnet kelat di sini. Nah bro, di bagian ini nih bro, ini centerpiece-nya ya. Jadi kalau ini udah, ini kan ada karetnya ya, di bagian ini ada mountingnya, ini mountingnya karet. Nah ini kalau mountingnya udah bercopot, ini getar, jadi itu menimbulkan suara kricik. Nah itu kalau AC-nya di on, dihidupin, dia hilang karena ini ke nempel ke magnetnya ya, kesedot ini jadi nempel. Nah kalau ini posisinya lagi karetnya nggak bener, udah pada hilang, ini getar, maju mundur. Kalau tambah lama dibiarin, ntar ngefeknya ke bearingnya, bearing magnet tempel sama ini, terus bergesekan terus panas, ntar tinggal bearing yang bermasalah. Ini kelihatan dari, kalau dihidupin dari luar kelihatan ini, yang penting jeli ngelihatnya ya. Ini kalau karetnya udah pada hilang, mountingnya ini getar, kerincing. Nah itu nimbulkan suara. Hari ini mau kita bongkar nih. Kalau ini nggak saya tes, nggak saya hidupin karena ini bener, cuman perawatan aja ya, kayak gitu. Ntar ini step pertamanya, ini fanbelnya dicopot. Fanbel kalau buat yang 15 itu ada setelannya di sini ya, tensionernya di sini, pakai kunci 13, kendorin asnya, baru kendorin setelannya. Kalau ini ntar yang 18 nggak pakai itu, pakai kunci 14 ya. Ntar jadi untuk kunci-kuncinya saya beresin semua, ntar biar ketahuan butuhnya kunci apa aja. Oke, pertama kita copot ban dulu ya. Kalau buat 18 itu nyopot ban, karena nyopot fanbelnya rada susah kalau dari atas. Copot ban, dongkrak. Oke ya. Nah bro, ini roda udah kita copot ya. Sekalian sambil ngecek kampas rem ya, sama kaki-kaki mungkin busing-busing itu yang kelihatan, sekalian dicek. Nah selanjutnya kita nyopotin klip ini. Ini liner fendernya kita copot. Ini kita copot nih, copot linernya, kita copot biar gampang. Ini saya pakai jack stand handmade nih ya, pakai
dongkrak gunting juga nggak apa-apa, yang penting roda kita taruh di bawah ya, buat antisipasi ya. Sekarang kita nyopotin ini nih, ini terus linernya ya, liner fendernya kita copot semua nih, klipnya kita copotin pakai obeng min, congkel. Nah bro, ini klipnya udah kita copot semua nih ya. Itu mudguardnya no, udah dilepas. Ini udah dicopot semua klipnya, sampai ke yang di bawah sini ya, sama di bawah bumper. Di bawah bumper, pokoknya yang nyambung sama sama liner fendernya kita copotin semua. Ini tinggal kita buka ya, nih. Nah ini kalau udah dicopot semua, nah ini dia nih, ini kelihatan, ini magnetnya, sama nih tambungan air wiper ya, kalau ada masalah sekalian dicek, dibenerin. Ini yang tadi saya bilang nih, ini ada karetnya. Ini kebenaran punya saya udah dimodif nih, karetnya udah saya ganti. Jadi ini kalau karetnya udah hilang, ini getar. Ini buat nahan ya. Centerpiece-nya yang ini. Jadi ini licik. Ini goyangnya, yang karetnya hilang lah ibaratnya, gimana sih? Getar semua. Terus ini jalan sendiri karena dia ini kan muter terus nih ya. Ini muter terus. Ini kadang karena udah nggak nempel ke dudukannya, dia suka bersentuhan, srek kerincing kayak gitu. Ini tinggal kita nyopot fan belnya nih. Kalau 18 paling gampang dari bawah. Itu tensionernya ada di atas ini. Tinggal ditarik pakai kunci 14 ya. Ini ntar kita copot ini, di dalamnya ada kunci L. Ntar kita tarik, habis itu ada ringnya itu nggak boleh hilang ya, karena ringnya itu buat bikin gap antara centerpiece sama pulinya. Kalau ringnya hilang satu, ntar mungkin nempel, malah setelah dihidupin ntar serak bunyi terus kayak gitu. Oke ya. Nah bro, buat yang 1800 cc nih ya, ini nyopot tensionernya nih di sini nih. Ini kita pakai kunci 14 ya. Mana? Nah, nih. Ini kita geser doang nih. Mana? Nih, bro. Nih ya. 14-nya ya. Kita tarik sini. Terus ini lepasin deh. Tuh. Udah lepas ya. Gampang kan? Kalau udah lepas tinggal kita copot nih. Nah, ini buat nyopot centerpiece-nya pakai kunci L5 nih. Nah, ini nahannya pakai obeng nggak apa-apa. Nah, ini bro, kita tahan ya, pakai obeng, terus kita copot. Ini jadi nggak usah buang-buang freon, nggak usah nurunin kompresor. Ini jangan ada yang hilang ya.
Nah ini bro, ini di dalam ada ringnya ini di sini ada ringnya tuh. Di pinggir as itu ada ringnya. Itu jangan sampai hilang, diingat, ntar kita pasang lagi. Tinggal kita nyopot pulinya nih. Oke kan? Ini puli nggak bermasalah. Jadi kalau yang ada suara krik 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 hilang, ntar bunyi lagi krik 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 hilang. Itu kemungkinan dari sini. Jadi karena ini bersentuhan sama centerpiece-nya ya. Centerpiece-nya kalau udah bermasalah, ini gesek terus, ini jadi panas. Ini macet. Ini ada beberapa yang ini benar-benar macet ini. Kalau dibiarin RPM bisa turun kan, karena ini ikut ketarik sama puli. RPM turun, mungkin fan belnya bisa patah, putus gitu. Kita copot dulu nih ya. Ini ada spinya nih. Ini ada spinya. Berhubung saya bukan mekanik, dengan alat seadanya, kita copot aja pakai paku lah. Yang penting kita copot nih. Syukur-syukur bro pada punya obeng lancip itu ya, tang lancip itu ya. Kalau saya nggak punya, saya seadanya. Ini kita copot spinya doang nih. Baru kita ini pulinya bisa keluar. Jadi ini nih saya cuma pakai paku sama obeng kecil buat nahan doang ya. Begini bro. Sangat disarankan pakai obeng pakai tang lancip ya. Ini berhubung saya nggak ada alat-alat yang mendukung, udah jadinya kayak gini doang. Nih bro, kita copot tuh. Nih, ini spinya. Tinggal kita copot pulinya ya. Pulinya itu ini kayaknya diketok dikit juga keluar ini. Coba. Saya nggak pakai palu ini. Taruh dulu ya, saya nyari palu dulu. Kalau nggak pakai tang kali, coba nih. Nih fan bel kita geser dulu. Nah ini udah mulai gerak nih bro. Sedikit lagi. Oke. Ini bekasnya cuma kayak gini doang, nggak apa-apa. Jadi ini kalau bearing udah macet nih ya, ini macet, efeknya ntar di sini berat, ini panas, perlu ya. Jadi kayak gini, ini centerpiece-nya. Ini centerpiece-nya saya cuma punya L10 ya. L11 itu beda. Jadi kayak gini. Ini kalau karetnya udah pada hilang, ini kocak banget ini bro. Apalagi kalau tiga-tiganya udah hilang semua, lak, kring. Nah, ini kalau udah kocak, nah ini kayak gini gampang nih.
Nah ini kalau udah lepas, ini kan muter terus nih bro. Ini gesekan terus. Ini bergesekan terus. Terus ini bisa kemakan. Ini sampai berlubang bisa banget. Ini kalau masih layak pakai ya sebenarnya, kalau udah copot ini bisa diselamatkan dulu nih, kayak punya saya nih. Ini saya isi karet. Ini karet tahan panas bro. Bukan pakai sendal jepit, bukan pakai ini nih. Ini jadi kembali ke fungsinya semula. Ini nggak ada bunyi, nggak lepas. Kalau udah parah ini diganti, karena kayaknya beli centerpiece-nya doang nggak ada deh. Ini diganti. Berhubung saya cuman perawatan, saya mau ngegrisin doang. Saya mau ngisiin gris di sini nih. Sama ngecek ini kan masih layak ini sebenarnya nih. Harusnya sih diganti. Ini masih layak. Nah itu kalau udah beli gantinya, udah tinggal masang. Prosedurnya kebalikan yang tadi. Ini dipasang, pasang sepinya di sini, baru ini ngikut. Jangan lupa ringnya jangan sampai hilang. Ring yang di sini nih. Itu di dalam tuh masih ada. Itu buat ngasih gap ya. Itu di dalam tuh ada 2 biji kalau nggak salah, itu di dalamnya tuh. Itu ada 2 biji buat ngasih jarak nempel antara centerpiece sama magnetnya. Ini kayak gini nih. Ini. Karena kalau nggak dikasih jarak nempel, bunyi. Merosok begitu, bro. Selanjutnya saya mau ngegerisin doang. Ini kita buka kulitnya ntar. Gampang kan? Ini saya buka. Nah. Nih, ini mau saya kasih gris dalamnya. Ini mau saya kasih gris, penuhin, tutup lagi, ntar kita pasang lagi. Jadi mungkin bisa menolong selama beberapa tahun. Ya, selama saya lagi nggak punya duit tuh, ntar kalau udah nggak bisa diselamatkan ya udah mau nggak mau saya nyari duit kan buat ganti. Karena saya kan termasuk golongan yang budget pas-pasan, jiwa sosialita. Selama masih bisa diselamatkan kita selamatkan dulu, nggak main ganti. Ini video sebenarnya khusus buat yang mau DIY, mau capek kan, mau gerak. Kalau duitnya banyak mah nggak usah, langsung ke bengkel aja minta ganti. Ini kayak gini mau saya isi terus ya. Ini bro, udah saya grease, udah saya tutup lagi. Nah ini ya, ini centerpiece-nya L10 sama L11 beda loh. Ini punya L10 begitu. Ini udah, nih bro, ini pakai, ini sebenarnya plastik ya, plastik tapi kayak karet, ada sedikit lentur tapi tahan panas. Ini udah mungkin ada setahun kali ini setelah saya ganti, alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Ini juga masih layak. Ini belum growong nih. Biasanya kalau ini udah sentuhan terus bergesekan ini sampai growong. Jadi diantisipasi lah lumayan kalau harus ganti kan. Kalau udah kelihatan goyang aja dari samping mesin kan kelihatan goyang tuh. Udah mendingan langsung diselamatkan dulu biar nggak ngerempet ke yang lain. Ini sekarang kita tinggal masang doang nih bro. Udah beres. Nggak diapa-apain, cuman ngasih grease doang. Kita pasang ya.
Gampang kan? Iyalah, gampang. Itu ringnya masih ada di dalam, masih aman. Pos dulu. Udah kepasang tuh. Biasa dengan alat seadanya. Tinggal kita pasang centerpiece-nya ya. Ini centerpiece. Udah, sebenarnya ini step terakhir ini. Nah, pas di baut L-nya itu ada ringnya ya. Ini L-nya nih. Ini kalau ganti baru juga sama kayak gini prosedurnya. Jadi kalau mau capek bisa dikerjain di rumah sendiri. Kalau duitnya banyak ya udah bengkel aja, main ragu. Tinggal kencengin ya bro. Kencengin sama diganjel makro obeng kayak tadi itu. Mana posisinya yang enak nih? Nah, oke nih. Dah, tinggal pasang bro. Beres kan? Masangnya ini buat fan belnya yang 18, kebalikan yang tadi ya. Tadi kan kita tekan ke atas tuh. Mana? Nah. Ini kan tadi nyopotnya kayak gini ya. Sama kayak gini karena posisi kayak gini ini paling kendor. Oke. Kelihatan ya. Udah bro, udah beres. Oke, ini masuk di relnya semua, sip. Oke semua, sip. Tinggal kita masang ini ya, liner fender sama ban. Sama apa lagi ya, ini mudguard nih. Oke ya. Jadi ini sebenarnya khusus buat apa ya, orang yang DIY, mau DIY mau capek, terus kayak orang kayak saya nih yang BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, biar ngirit lumayan hematnya bro. Kalau lagi nggak punya duit kan sayang, cuman gara-gara AC doang. Ini bedanya buat ini cuman di, kalau sama yang 1500 cc itu di setelan fan belnya ya. Kalau ininya centerpiece-nya sama yang L11 itu beda.
Cuman kalau L10 sama kayak gini. Jadi kalau saya buat perawatan doang ini, jadi bukan karena lagi ada masalah. Karena ini gampang kan, makanya saya sekalian bikin tutorial. Kalau mau diganti baru nggak apa-apa. Kalau enggak ya paling kayak gini kayak saya, menyelamatkan untuk sementahun ya. Oke, mungkin kayak gini doang videonya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus mungkin oh iya bro, ini ya ketinggalan nih, takut lupa nih. Ini alat yang kita pakai ya. Ini kunci roda ya. Obeng min ini buat nyompotin klip. Kunci 14 buat itu tensioner ya. Kalau di 1500 itu pakai kunci 13. Terus kunci L5. Kunci L5 sama kunci 10 karena saya ini liner fendernya itu ada yang dibaut ke bumper ya. Tang buat apa ya? Oh, tang buat itu, buat nyopotin pulinya ya. Ngetokin. Sama paku nih. Paku 1 biji sama obeng kecilnya. Obeng kecilnya itu buat nahan, bantu nyopot spi ya. Nih. Ini terus paku, kunci roda, obeng min, obeng plus itu buat nyopot baut ini nih. Ini mudguard ya. Buat nyopot skrup ya. 14 itu buat tensioner. Tang buat tuk 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 kayak gitu. Oke, cukup sekian videonya. Maaf kalau kurang berkenan. Semoga ini video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.